Shalom. Halo, halo, halo. Halo adik-adik. Kaget ya. Yeay. Sudah hari Minggu lagi dan saatnya kita mau sekolah Minggu. Oke? Nah, gimana nih kabarnya nih? Walaupun kita masih belum bisa ketemu di tatap muka, walaupun kita masih belum bisa untuk ibadah tatap muka, tapi kita mau tetap setia untuk ibadah sama Tuhan melalui online kayak gini ya. Sudah siap semuanya? Sudah siap untuk ibadah? Sudah? Oke? Yuk, karena adik-adik sudah siap dan karena ini minggu pagi yang begitu cerah, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian, kita mau menyanyikan bersama-sama. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yeay. Jadi adik-adik, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita dan Tuhan Yesus adalah sobat yang setia. Katakan amin. Amin. Yuk kita pujikan, ada satu sobatku yang setia, dialah Tuhan Yesus kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan hidupku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes. Tuhan Yesus selalu ada dalam diri kita dan Tuhan Yesus selalu menghibur kita. Amin. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus begitu luar biasanya, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga kita harus juga mengasihi Tuhan Yesus. Kita juga harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, dan kita harus terus menyembah Tuhan. Amin. Yuk, siapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
tetap setia kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, Engkau sobat kami yang begitu setia Bapa, dan kami pun tidak perlu takut akan hari depan Tuhan. Saat ini Bapa, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pimpin firman-Mu ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami bersyukur kami masih, walaupun kami secara online Tuhan, tapi kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Semuanya sudah harus siap ya. Nah, hari ini Kak Lana mau bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang takut. Takut apa ya? Siapa di sini yang punya rasa takut atau punya takut terhadap sesuatu? Misalnya nih, siapa yang takut dengan gelap? Ada yang takut dengan gelap waktu mati lampu misalnya, atau ada yang takut dengan hujan karena sekarang masih musim hujan. Ada yang takut dengan hujan atau gelap, atau mungkin takut ditinggal sendirian. Nah, yuk adik-adik perhatikan firman Tuhan kali ini yang akan Kak Ana beri tema jangan takut, diambil dari sebuah cerita, dari cerita murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu ada di sebuah perahu dan mengalami kejadian yang luar biasa. Firman ini ada di Matius 8 ayat 23 sampai 27 dengan judul perikop angin ribut diredakan. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menaiki sebuah perahu untuk menyeberangi sebuah danau. Ketika mereka sedang berlayar, keadaan begitu tenang, tiba-tiba ada angin taufan yang begitu besar, angin ribut, dan gelombang, dan menyebabkan air menjadi gelombang yang besar, dan air itu masuk ke dalam perahu adik-adik. Lalu apa yang mereka alami? Murid-murid Tuhan Yesus menjadi takut. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat takut. Bagaimana ini? Ada air masuk ke dalam perahu, bagaimana ini? Nah, ketika hal itu terjadi, Tuhan Yesus sedang tidur di sebuah ruangan di dalam perahu itu. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus sedang kebingungan, bagaimana ini? Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur itu. Tuhan, tolong, kami akan binasa, Tuhan tolong. Murid-murid berkata seperti itu adik-adik. Murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dan meminta tolong Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangun, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu. Kemudian danau itu menjadi sangat tenang. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya adik-adik. Ini seperti kita. Tadi karena di awal bertanya, siapa yang takut kegelapan? Siapa yang takut hujan? Atau mungkin ada perasaan takut yang lainnya. Nah, perahu ini seperti kita adik-adik. Kalau di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus, ketika ada angin ribut pun dan ada gelombang besar, Tuhan Yesus sanggup menghardik angin dan air itu, dan keadaan kembali normal. Nah, seperti kita adik-adik, kalau adik-adik punya rasa takut, misal takut kegelapan, atau takut hujan, atau mungkin takut ditinggal sendirian, nah kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita. Misal kalau adik-adik takut dengan kegelapan nih, tapi tiba-tiba mati lampu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Adik-adik bisa membayangkan atau bersenandung puji-pujian gereja, misalnya seperti lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu, atau mungkin adik-adik bisa mengingat-ingat kembali tentang firman Tuhan, atau ada banyak hal. Jadi jangan takut gelap, jangan takut hujan, jangan takut dengan apapun, tetapi selalu mengingat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita,
dan Tuhan Yesus akan selalu menolong kita seperti Tuhan Yesus menolong murid-muridnya, seperti Tuhan Yesus menghentikan angin ribut dan meredakan angin ribut dan menghentikan gelombang yang besar. Jadi sekarang kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus ada selalu dalam hati kita dan selalu menolong kita. Ayat firman Tuhan, Kak Ana punya ayat firman Tuhan nih, atau ayat emas ya, dalam Mazmur 115 ayat 11. Hai orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, nanti bisa dibaca atau bisa minta tolong orang tuanya, mama papanya untuk membacakan firman Tuhan di Mazmur 115 ayat 11. Ya, nih di samping ini Kak Lana kasih catatannya, yaitu hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut lagi, adik-adik juga tidak perlu takut lagi, tidak perlu takut gelap, tidak perlu takut hujan atau ketakutan-ketakutan yang lainnya, karena kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, hati kita, dan Tuhan Yesus selalu menolong kita. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.